Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar dari sekalian? Bertemu kembali dengan Pak Yuki di channel aktual seputar kita Arts Channel. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan SNPTN 2021. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk kalian yang telah dinyatakan sebagai siswa eligible untuk mendaftar SNPTN tahun 2021. Satu langkah telah terlewati, tinggal bagaimana kalian merencanakan, memprogramkan, memilih perguruan tinggi negeri yang kamu harap dan prodi yang diinginkan. Dua langkah ini yang akan amat sangat menentukan. Dalam menentukan siswa eligible mendaftar SNPTN, maka sekolah memang membuat peringkat secara paralel, IPA tersendiri, IPS tersendiri, bahasa tersendiri. Nah, peringkat paralel ini sejumlah kuota yang ditentukan oleh LTMPT. Ada sekolah yang peroleh 40% terbaik, ada yang hanya 25% terbaik, ada yang 5% terbaik, tergantung dari akreditasi sekolah. Nah, apakah yang peringkat 1 selalu diterima, peringkat bawah tidak diterima? Ini yang menjadi pertanyaan penting, karena kebanyakan, aduh saya peringkatnya di bawah, apa bisa diterima? Sebuah pemikiran yang tidak realistis. Saya mengamati tahun kemarin siswa di tempat saya peringkat 2 justru tidak lolos, tapi yang peringkat 5 dari bawah malah justru yang diterima. Kenapa? Mohon maaf, yang peringkat 2 ini mengambilnya terlalu tinggi sekali dibandingkan dengan indeks sekolah. Dia mengambil kedokteran UI, di mana kedokteran UI itu merupakan prodi yang paling diminati. Universitasnya UI termasuk peringkat yang tinggi. Kemudian kedokteran adalah prodi yang tinggi. Dia peringkat 2 mengambil itu, dan track record sekolah kami untuk masuk UI terlebih di kedokteran masih kosong. Belum ada yang diterima lewat jalur SNPTN, jalur SBMPTN, atau ujian mandiri. Di UI simak ya, dia nekat, sudah kami ingatkan, kamu kalau mengambil ini maka kesempatannya agak kecil sekali Pak, tapi minat saya adalah ke anak. Ya silakan, kalau memang sudah semacam itu kami nggak bisa mengarahkan. Jadilah dia mengambil kedokteran UI, dan benar saja dia tidak terima, tapi peringkat di bawah diterima. Nah, artinya apa? Artinya kalau kalian tepat dalam menentukan perguruan tinggi dipilih, tepat dalam memilih program studi, ini menjadi kunci sukses kalian terima SNPTN. Nah, bagaimana tentu menentukan perguruan tinggi negeri yang dipilih? Harus benar-benar dicamkan lewat jalur SNPTN, beda dengan SBMPTN atau UMPTN. SBMPTN yang diutamakan adalah nilai UTBK kalian. UMPTN adalah ujian mandiri ya. Ujian mandiri macam-macam, kalau di Jogja UGM namanya UTUL, kalau di UI namanya SIGMA, ada lagi yang memberikan nama yang lain-lain. Nah, itu menggunakan dasar nilai. Kalau SBMPTN nilai UTBK, kalau ujian mandiri biasanya nilai tes di perguruan tinggi tersebut. Ini tidak bisa diganggu gugat. Mau indeks sekolah kalian mau bagaimana, kalau nilai kamu yang bagus, berani bersaing dengan sekolah atau siswa lain, calon lain, pasti kalian yang diterima. Tapi kalau SNPTN benar-benar harus diperhatikan. Sudah adakah kakak kelas kalian yang diterima di perguruan tinggi yang kita pilih? Saya memilih perguruan tinggi ITB, sementara belum ada satupun kakak kelas yang diterima di ITB. Maka kalau kamu mendaftar lewat jalur SNPTN, kans diterimanya relatif kecil sekali. Beda kalau di ITB ternyata kakak kelasnya sudah banyak yang diterima di sana, bahkan track recordnya bagus, kemudian tidak ditinggal. Artinya SNPTN diterima yang dijalani, tidak ada yang ditinggal. Kakak kelas kalian memiliki track record yang bagus, IPK-nya rata-rata bagus, bahkan ada yang lulus lebih cepat dari kuota yang ditentukan. S1 itu wajarnya adalah 4 tahun. Dia bisa menyelesaikan
3,5 tahun, maka itu akan meningkatkan indeks sekolah kalian. Kalau di sana di ITB track record sekolah kalian sudah banyak, sudah bagus, maka kesempatan kalian diterima di ITB juga besar. Jadi perhitungkan kakak tingkat yang sudah kuliah di perguruan tinggi negeri dituju sudah banyak atau belum. Nek belum jangan nekat, karena apa? SNPTN beda dengan yang lain. Penilaiannya adalah indeks sekolah, indeks alumni, track record alumni, track record sekolah. Tentukan, ternyata kok sekolah saya lebih banyak diterima di Undip, maka kesempatan kalian diterima di Undip akan jauh lebih banyak. Kakak kelas saya kok banyak diterima di UNES, kesempatan terima di UNES jauh lebih memungkinkan. Kakak kelas saya dulu banyak diterima di UNY, tapi sekarang kok sedikit. Kenapa? Ternyata yang diterima kakak kelas yang diterima di UNY dulu banyak, tapi menunjukkan track record kuliah yang kurang bagus. Mungkin ditinggal, tidak sampai lulus, mungkin IPK-nya rendah, mungkin waktu penyelesaiannya terhambat, harusnya 4 tahun sampai 6 tahun, bahkan ada di DO, maka itu akan menurunkan track record. Apalagi kalau ada yang diterima SNPTN di UNY ternyata ditinggal, tidak bisa diambil, maka itu juga menurunkan indeks sekolah kalian. Sebaiknya kalau semacam itu ya saya akan memilih perguruan tinggi yang lain. Kakak kelas saya ada beberapa yang diterima di UNS, ada di UB, Universitas Brawijaya. Nah, itu menjadi nilai-nilai yang harus kalian perhitungkan. Ingat ya, mendaftar SNPTN, pastikan bahwa kakak kelas kalian banyak yang diterima di situ lewat jalur apapun. Bisa jalur SNPTN, bisa jalur SBMPTN, bisa jalur ujian mandiri, atau mungkin kelas internasional. Saat pengamatan saya, kalau ada kakak kelas kalian yang masuk di kelas internasional atau IUP program, IUP ya istilahnya, IUP itu International University Program. Nah, ada yang masuk kelas internasional, maka indeks sekolah kalian akan semakin meningkat. Jadi kalian perhatikan dalam 3 tahun ini, dalam 4 tahun ini, bagaimana track record kakak kelas kalian. Semakin banyak yang diterima di perguruan tinggi yang kita harap, kesempatan kalian diterima akan jauh lebih besar. Semakin sedikit atau bahkan tidak ada yang diterima di perguruan tinggi yang diarah, maka jangan coba-coba mendaftar di situ. Kenapa? Resiko diterimanya relatif kecil. Itu untuk penentuan perguruan tinggi yang kita arah. Kemudian yang paling harus kalian perhatikan adalah program studi yang dipilih. Ini sulit ya, menentukan program studi. Saya rata-rata banyak siswa yang sudah di komputer harus mendaftar SNPTN nangis malah. Saya sering sekali mendapati, kenapa Mas, Mbak, Pak, saya tidak tahu apa yang harus saya pilih, program studi apa yang harus akan saya ambil. Ingat ya, program studi menentukan masa depan kalian. Kalian pengen jadi arsitek, kalian pengen jadi guru, maka penentunya adalah dalam pemilihan program studi tersebut. Nah, banyak di antara siswa yang sampai menangis pada saat harus memilih program studi untuk kuliah. Dan berdasar penelitian, saya membaca baik di dalam maupun di luar negeri, ternyata mahasiswa tahun kedua rata-rata pengen pindah jurusan setelah tahu bahwa jurusan yang dijalani tidak cocok, tidak sesuai dengan diri kita, diri mahasiswa bersangkutan. Nah, ini rata-rata 40%. Saya melihat di Kanada ada penelitian, ternyata 40% mahasiswa tahun kedua pengen pindah prodi. Pun demikian di Indonesia, bahkan nilainya angkanya lebih besar. Karena apa? Karena dalam memilih program studi ternyata acak, ternyata serampangan. Yang penting saya diterima SNPTN, saya ambil program studi yang paling sedikit peminatnya. Ya, bisa diterima SNPTN, tapi nanti kamu kecewa, aduh ternyata kok tidak sesuai dengan passion saya, tidak sesuai dengan bakat dan minat saya. Saya diterima terus tidak semacam itu, ya tentu akan merugikan masa depan kalian. Pemilihan program studi amat sangat ya harus diperhitungkan. Pertama, kalian harus yakin pilihan program studi ini adalah yang terbaik buat saya. Didasarkan pada apa? Bakat, kemampuan, minat, passion. Biasanya bakat minat ini akan bisa diperoleh
peroleh dengan akurat kalau kalian menggunakan jasa profesional. Ke psikolog minta dites bakat minatnya atau karir terkait dengan keunggulan karir kalian akan terlihat. Nah, ini harus kalian perhatikan betul. Nah, semisal saya akan mengambil bidang akuntansi. Akuntansi itu saya perguruan tingginya sudah ketemu ya. Misalnya saya pengen masuk ke banyak yang diterima di Undip. Di Undip saya pengen ambil akuntansi. Maka yang harus kalian perhatikan adalah nilai relevansi nilai rapot kalian. Akuntansi itu relevansinya apa? Untuk yang dari sosum itu tentu saja ekonomi dan matematika. Akuntansi akan banyak menghitung. Akuntansi akan banyak berkaitan dengan ekonomi. Maka nilai itu kalau yang menjadi nilai yang paling unggul, maka kesempatan kamu diterima juga jauh lebih bagus. Ini relevansi dari nilai. Kemudian juga passion kalian. Yang paling harus kalian perhitungkan lagi adalah tingkat kerapatan dari program studi yang diarah. Nanti kalian saat mendaftar SNPTN akan ada pilihan program studi. Saya klik akuntansi. Tahun 2017 kuotanya 100, yang mendaftar 3000. Tahun 2018 kuotanya tetap 100, yang mendaftar 3000, meningkat. Jadi kerapatannya semakin berat, persaingannya semakin berat. Kemudian tahun 2019 kemarin kuotanya 100 tapi yang mendaftar hanya 1000, berarti turun. Ini fluktuasi naik turunnya harus kalian lihat. Semakin ketat atau semakin kecil persentase diterima masuk prodi tersebut, berarti tingkat persaingannya semakin berat. Nah, kalian harus perhitungkan sekolah saya termasuk sekolah yang bagaimana, masuk kategori yang favorit atau kategori yang sedang-sedang atau mungkin di bawah. Kalau kategori sekolah kalian yang favorit, biasanya ditunjukkan dengan nilai akreditasinya yang tinggi, mungkin A hanya itu 90 sampai 100 ya. A itu 91 sampai 100. Semakin mendekati angka 100 berarti sekolah tersebut sekolah yang favorit. Semakin mendekati angka 90 ya favorit, tapi favoritnya semakin di bawah. Jadi kalau nilai akreditasinya tinggi, kemudian sekolahnya masuk sekolah favorit, kalian bisa mempertimbangkan sebuah kota ya. Katakan di Magelang, sekolah paling favorit di mana? Oh, SMA 1 itu yang paling favorit. Nah, SMA 2, 3, 4, 5 bagaimana posisi sekolah kalian? Kalau sekolah kalian termasuk yang favorit, berani ambil yang tingkat kerapatannya tinggi. Tapi kalau sedang atau bahkan di bawah, tentu harus diperhitungkan ulang. Ini kalau misalnya saya memang passionnya ke akuntansi, kalau di Undip kok tingkat kerapatannya tinggi, ya bisa diturunkan grade-nya. Undip dengan UNES lebih unggul yang Undip ya, turunkan grade-nya ke UNES. UNES kok ternyata juga berat, turunkan grade-nya lagi ke UPN atau ke Untidar. Nah, jadi favorit perguruan tinggi juga menentukan dalam pemilihan prodi. Kalau saya memang minatnya ke akuntansi, ya sudah pilih aja akuntansi. Tapi kalau misalnya saya ambil di Undip kok terlalu berat, turun grade-nya ke UNES misalnya. UNES kok juga berat, turunkan grade-nya lagi ke Untidar dan sebagainya. Ini menjadi satu tolok ukur atau cara-cara kalian dalam menentukan program studi. Nah, ini ya, selamat untuk kalian yang sudah masuk daftar siswa eligible. Sekarang yang paling kamu perhatikan adalah bagaimana strategi memilih perguruan tinggi dipilih dan strategi jurusan atau program studi. Perguruan tinggi ada pilihannya, kalian hanya 2 ya, boleh milih 2 perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi satu program studi, atau satu perguruan tinggi terdiri dari 2 program studi. Nah, kalian juga harus mematok, misalnya saya memilih di perguruan tinggi yang berbeda. Jangan salah, ada perguruan tinggi yang favorit, ada yang biasa saja, ada yang perguruan tinggi yang relatif di bawah. Nah, kamu memilih yang relatif di bawah di pilihan 1, yang relatif favorit di pilihan kedua,
biasanya nggak lolos di pilihan 1 ya gagal di pilihan kedua. Nah, ada lagi yang kalian perhatikan, itu ada beberapa perguruan tinggi yang tidak mau di nomor 2 kan. Nah, silakan nanti ditanyakan, saya nggak akan menyebut nama. Tapi ada kalau dia mau ngambil pilihan kedua, ya biasanya diabaikan. Mereka hanya mau mengambil yang pilihan 1. Ini juga harus cari informasi sedetail-detailnya sebanyak-banyaknya. Nah, dalam memilih program studi dan perguruan tinggi negeri ini yang harus benar-benar hati yang dicermatkan, harus benar-benar dicermati dan jangan salah langkah. Kenapa? Salah langkah meskipun kamu masuk pada peringkat 1 sekolah tapi salah ambil prodi, salah ambil perguruan tinggi negerinya, ya kemungkinan besar tidak diterima. Tapi kamu yang di bawah, peringkatnya di bawah, tapi tepat dalam mengambil program studi, tepat dalam mengambil perguruan tinggi negerinya, justru yang terima. Oke, itu barangkali salah satu trik. Hati-hati dalam memilih perguruan tinggi dan program studinya. Lihat track record sekolah kalian, lihat track record alumni atau kakak kelas kalian yang sudah terima di perguruan tinggi tersebut. Itu menjadikan dasar dalam kalian mengambil program studi. Juga tentunya nilai kalian yang relevan dengan program studi itu bagaimana, apakah sesuai dengan passion dan sebagainya. Oke, sementara itu saya berdoa kalian semua sukses. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.